Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita di hari ini Selasa 30 Januari 2024. Kita mau bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang telah mengantar kami semua hingga kami berada di hari Selasa 30 Januari 2024 di hari ini. Terpujilah Engkau, dan saatnya kami akan bersaat teduh. Kami mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini. Ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, demikian pembacaan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Nah, kita perhatikan di ayat 21 dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, secara sederhana, pengertian Kristen adalah orang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus. Nah, persoalannya begini, apa yang menjadi tanda atau bukti bahwa seseorang adalah Kristen atau pengikut Kristus? Bukan karena ia memiliki KTP yang bertuliskan Kristen, lalu kemana-mana selalu memakai aksesoris rohani seperti kalung salib, atau nampak sering keluar masuk gedung gereja. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tanda nyata yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus seharusnya tercermin dari kehidupan sehari-hari yang tentu meneladani bagaimana Kristus telah hidup. Ya kan? Dikatakan di dalam
1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Adalah mutlak orang Kristen atau pengikut Kristus meneladani dan mengikuti jejak Kristus. Karena dikatakan di sini ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, ya kan? Nah, salah satu teladan hidup yang Kristus tunjukkan adalah persekutuannya yang karib dengan Bapa. Semasa pelayanannya di bumi ini, Kristus tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa berdoa. Dia berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Salah satu ayat yang mengatakan hal tersebut adalah kalau kita lihat di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar bahwa waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya kan? Nah, Kristus rela keluar dari zona nyaman, ya kan? Menyalipkan kedagingannya untuk berdoa dikala banyak orang-orang tidur mendengkur. Ya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kristus mengutamakan hubungan dengan Bapa. Kristus melibatkan Bapa di setiap tindakannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan berkat waktu yang sama untuk semua orang, yaitu apa? 24 jam sehari. Nah, sekarang berapa waktu yang bisa saudara pergunakan untuk kepentingan Tuhan? Ya. Dan saudara, sebetulnya ini bukan kepentingan Tuhan, kepentingan kita, yaitu apa? Berdoa. Iya kan? Nah, kenapa saya katakan kepentingan Tuhan tapi juga kepentingan kita? Karena di dalamnya ada komunikasi, ya kan? Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan Tuhan juga melihat keadaan kita, ya kan? Nah, Tuhan menjawab di dalam Matius pasal 26 ayat 40 bagian B, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Doa seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya, betul? Doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas rohani atau pengisi waktu senggang. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kita bisa bernafas dengan tubuh yang sehat dan dapat menjalani hari-hari adalah semua karena apa? Karena Tuhan. Harus kita ingat selalu itu. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Jika Kristus saja mendisiplinkan dirinya untuk berdoa, siapakah kita ini sehingga meremehkan jam-jam doa? Dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, ya kan? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Nah, kiranya kita bisa menerima kebenaran ini bahwa ya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberi waktu bagi kita untuk apa? Mengalami perjumpaan dengan Dia. Dia berikan kesempatan bagi kita untuk datang di dalam doa. Kita ungkapkan semua kebutuhan kita, bahkan hal-hal yang lain. Bisa dikatakan kita mesti curhat sama Tuhan. Amin. Nah, jadi mari Bapak Ibu, ya, sebagai tanda kita pengikut Kristus, sekali lagi bukan karena di KTP kita tertulis Kristen atau setiap hari kita nampak sibuk ya untuk datang ke gereja, bukan, ya kan? Nah, karena itu tanda kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita mau ya
meneladani apa yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan. Ya, salah satunya adalah dia pagi-pagi benar dia datang kepada Bapa, ya kan? Nah, kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya, sekali lagi bahwa doa seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak ada nafas, ya pasti tidak hidup alias mati. Nah, mari Bapak Ibu kita semakin giat untuk senantiasa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, dan kiranya kami senantiasa memiliki semangat untuk terus berjalan bersama Tuhan, dan karuniakan kami kemampuan untuk melakukan pekerjaan kami di hari ini, karena kami tidak akan bisa hidup, kami tidak bisa beraktivitas tanpa campur tangan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat promosi, mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga segala keberadaan mereka semua, maka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada